Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uth rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Nah, kita sudah sampai di ayat firman Allah Subhanahu wa taala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya, sampai situ ya. Sudah dibaca? Belum? Belum. Baik. Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wa qawlihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dalam sesuatu apapun. Ini dibaca apa ini? Al-ayata maf'ulun bihi. Apa maksudnya? Ya, udhkuril ayata. Maksudnya sebutkan ayat. Al-ayata maf'ulun bihi. Maksud. Ya. Ila akhiril ayati ya kasrah. Ya, maksudnya seperti itu. Ila akhir ayat maksudnya al-ayata udhkuril ayat. Sebut ayat maksudnya sampai selesai. Mansub ya di fathah. Ayo lanjut. La tusyriku ay utrukus syirka. Janganlah berbuat syirik, yaitu tinggalkanlah kesyirikan. Baik, jadi la sini dalam ayat la tusyriku la annahiyah. Pakai hak. La annahiyatu, la yang artinya larangan. Oleh karena itu dia beramal menjazam fi'il madhari' setelahnya. La tusyriku ini menjazum dengan hadfun nun. Ya. Apa artinya la tusyriku? Ay utrukus syirka. Tinggalkanlah kesyirikan. Apa itu syirik? Wa huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillahi. Dan ini beliau sebutkan definisi yang umum untuk semua jenis kesyirikan. Ya. Semua jenis kesyirikan. Apa itu? Taswiyatu ghairillahi billah. Taswiyah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Kesyirikan dalam makna yang umum, luas sekali. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Fima huwa min khasaisillahi. Pada perkara yang merupakan kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari rububiyah, uluhiyah, al-asma was sifat. Ya, taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Bisa dipahami? Walaupun secara mutlak kesyirikan dimaksud asalnya apa? Syirik dalam ibadah, dalam uluhiyah. Jangan kalian melakukan kesyirikan dalam ibadah. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika mendefinisikan kesyirikan dalam kitabnya Thalathatul Usul, apa beliau bilang? Apa kesyirikan? Definisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Da'watu ghairillahi ma'ahu. Ya. Itu berdoa menyembah kepada selain Allah bersama Allah. Ya. Jadi jangan kira orang-orang musyrikin itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka tidak mengkhususkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, mereka juga beribadah kepada selain Allah, inilah kesyirikan. Ya. Da'watu ghairillahi ma'ahu. Baik. Jadi kesyirikan, Masya Allah, definisi beliau ini definisi yang umum, mencakup semua bentuk kesyirikan. Ya. Apalagi dalam rububiyah. Ya. Kenapa kita bilang apalagi dalam perkara rububiyah? Karena orang-orang musyrik dahulu itu mereka melakukan kesyirikan dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah. Adapun rububiyah, ya, wala in sa'altahum man khalaqahum
La yaqulunna Allah. Jika kamu tanya siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab Allah. Dan ini belum ada apa-apanya. Ya, ketika mereka menyatakan yang mencipta hanyalah Allah, yang memberi rezeki hanya Allah, dan seterusnya dari perkara rububiyah itu belum ada apa-apanya untuk mereka. Kenapa? Mereka belum dianggap muslim dengan keyakinan tersebut. Selama mereka belum mengucapkan la ilaha illallah, selama mereka belum meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Oleh karena itu para ulama ya itu menyebutkan biasa tauhid kesyirikan itu syirik dalam uluhiyah. Karena kenapa? Ini yang menjadi titik perselisihan antara para rasul dengan umat mereka. Itu tauhid uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah, ya, tauhid al-asma wa sifat, walaupun mereka mengingkari sebagian nama, itu secara umum mereka tetapkan. Ya, secara umum mereka tetapkan. Terus syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi. Kata syai'an dalam ayat itu adalah kata nakirah dalam konteks dalam susunan kalimat an-nahi, larangan. Karena la tadi, la adalah la an-nahiyah. Jangan kalian melakukan kesyirikan syai'an sedikit pun. Jadi artinya apa? Terus fata'ummu syirka kabirahu wa saghirahu. Sehingga ini ayat ini mencakup larangan dari melakukan kesyirikan secara umum. Syirik besar, syirik kecil, syirik yang nampak, syirik tersembunyi, syirik kepada orang-orang soleh, syirik kepada para malaikat, syirik kepada bebatuan, pepohonan. Ya, saya menyembah beribadah kepada bebatuan, pepohonan, para malaikat, para nabi, wali, orang soleh, semuanya. Ya, dalam bentuk ibadah apapun. Ya, ruku, sujud, berdoa, berharap, ya, istighosah, isti'adah. Bisa paham ini? Umum. Karena syai'an adalah kata nakirah dalam susunan an-nahi. Dan rumusnya apa? Kalau ada nakirah dalam susunan larangan, ya, maknanya umum. Mencakup seluruh bentuk kesyirikan. Kepada siapapun kesyirikan tersebut. Dalam bentuk apapun. Ya, dalam jenis ibadah apapun. Mencakup semuanya. Tanpa terkecuali. Karena kenapa? Orang-orang sekarang belakangan itu menganggap kesyirikan nanti syirik kalau kita sujud, rukuk, beribadah kepada berhala. Kalau orang soleh tidak. Ya, sudah pernah kita sebutkan ya pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya, ini orang soleh, ini wali. Ini malaikat, nabi, rasul. Ya, bukan berhala mereka ini. Ya, bisa dipahami? Kita katakan selama itu kepada selain Allah, ya, maka itu kesyirikan. Dalilnya diantaranya ini. Makna-makna umum seperti ini menjadi dalil. Bahwasanya tidak ada pengecualian. Syirik itu hanya pada berhala. Kepada para wali, orang soleh tidak. Karena syai'an sini nakirah dalam susunan an-nahi. Mencakup semua bentuk kesyirikan tanpa terkecuali. Ya, kecil maupun besar. Amin. Nampak tersembunyi, ya. Nampak kan seperti misalnya dia sujud, ya, rukuk kepada berhala, ya, pasal Allah yang tidak nampak dari ibadah-ibadah qalbiyah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, selain adzabah, ya. Ya. Dan another dengan lisan. Bisa dipahami? Ditunaikan nadarnya dengan perbuatan. Sisanya ibadah-ibadah qalbiyah tidak nampak. Ya, tidak nampak. Walaupun yang di hati ini tidak bisa disembunyikan. Kalau keyakinannya sudah rusak dalam hati, ada kesyirikan dalam hati, pasti akan nampak dari ucapan maupun perbuatan. Bisa dipahami? Ini luar biasa ini. Mana-mananya seperti ini. Fata'ummu syirka kabirahu wa saghirahu. Mencakup semua bentuk kesyirikan secara umum, yang besar maupun yang kecil, dan seluruh bentuknya. Terus al-ma'na al-ijmali lil ayati. Atau sebelumnya saya ingin tanya kalian, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Padanya terdapat
Berapa rukun la ilaha illallah? 2 rukun la ilaha illallah. Apa 2 rukun tersebut? An-nafy wal isbat. Wa'budullaha apa ini? Al-isbat. Wa la tusyriku bihi syai'an. An-nafy. Jadi kewajiban kita bukan hanya beribadah kepada Allah. Bukan hanya itu, tapi menolak selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita cuma fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada wali, ada orang soleh, kita juga serahkan ibadah kepada mereka, maka kita tidak ada bedanya dengan orang musyrikin dahulu. Orang musyrikin dahulu bahkan disebutkan da'awullaha mukhlishina lahuddin, dalam kondisi genting. Tapi coba ketika dalam kondisi aman, falamma najjahum ilal barri idahum musyrikun. Kalau sekarang kita ikhlas kepada Allah semata, di lain waktu kita datang kepada selain Allah, ya, bernadar, beristighatsah. Nah, ini sama dengan orang musyrik. Ya, jadi gabung antara an-nafyu wal isbat. Bisa dipahami? Baru terwujud tauhid. Oleh karena itu la ilaha illallah kalimat tauhid rukunnya dua harus digabung tanpa terpisah. Ya. Ya cuman orang sekarang ya subhanallah bukannya memahami la ilaha illallah, ya malah ada suami istri ya bontim beru, ya dia tulis la ilaha illallah di kertas baru dia sobek. Ada yang paham ini? Tanya tidak terpisah nanti. Paham ini? Dia tulis, dia robek la ilaha illallah. Paham ya? Tidak ada pisahnya itu. Ya la ilaha illallah sesuatu yang tidak bisa dipisah, harus tergabung. Dia robek pisah betul lah. Ayo lanjut. Ya'murullahu subhanahu ibadahu bi'ibadatihi wahdahu la syarika lahu. Nah ini wa'budullah. Makna global untuk ayat ini ya'murullahu subhanahu ibadahu bi'ibadatihi wahdahu la syarika. Coba lihat para ulama dalam menafsirkan ayat. Tidak ada cuma wa'budullah berarti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menjelaskan seperti. Coba lihat Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Baru wa'budullah diterjemahkan, beliau jelaskan secara global, coba lihat. Boleh cuma wa'budullah sudah selesai? Tidak, tapi wa'budullah ay ya'murullahu ibadahu bi'ibadatihi wahdahu la syarika. Coba lihat. Allah Subhanahu wa taala memerintah ibadahu hamba-hambanya, bahkan seluruh manusia, ya ayuhan nas ubudu rabbakum. Allah memerintahkan hamba-hambanya biibadatihi untuk beribadah kepadanya. Tidak wahdahu kepadanya semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu satupun untuk Allah Subhanahu. Siapapun dia, ya, dimanapun dan dalam bentuk ibadah apa. Terus Wa yanhahum 'anil syirki. Terus Walam yakhussa naw'an min anwa'il ibadati. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang mereka dari kesyirikan. Coba lihat kata Syekh, coba. Sudah selesai? Wa yanhahum 'anil syirki titik. Tidak. Kata Syekh, walam yakhussa naw'an min anwa'il ibadat. Allah larang mereka dari kesyirikan dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan satu jenis tertentu dari jenis-jenis ibadah. Oh, kalau ibadah ini kamu tidak boleh melakukan kesyirikan. Allah tidak sebut satupun ibadah dalam ayat ini. Tapi Allah sebut apa? Syai'an. Wala tusyriku bihi syai'an. Yang mana kita sebutkan maknanya tadi apa? Maknanya umum. Jadi kesyirikan itu mencakup siapapun dia selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk kesyirikan apapun, dalam ibadah apapun. Cukup. Allah tidak khususkan ibadah-ibadah tertentu saja. Oh, kamu jangan sujud, rukuk. Semua ibadah tanpa terkecuali. Ya. Paham ini? La du'aan, wala salatan, wala ghairahuma. Baik itu doa, ibadah doa, atau ibadah salat, dan juga selain keduanya. Intinya dilarang. Allah larang hamba-hambanya dari kesyirikan. Ya, larangannya maknanya umum. Ya. Kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu para nabi,
para rasul, orang-orang soleh, para malaikat, wali, bebatuan, pepohonan, dan dalam bentuk ibadah apapun. Semua bentuk ibadah, walaupun kecil. Nanti akan kita dapati orang masuk neraka karena seekor lalat. Masuk surga karena seekor lalat. Yang kita bahas ini yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Kok bisa? Ternyata kisahnya luar biasa mengerikan. Ya. Yang mana kesimpulannya, dia ambil seekor lalat, dia tangkap, kemudian disembelih, dia korbankan untuk sebuah berhala selain Allah Subhanahu. Menyembelih ibadah, dia telah serahkan, palingkan ibadahnya kepada berhala tersebut, yang dengannya dia masuk neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jangan lihat lalatnya, tapi lihat perbuatannya. Iya, itu kesyirikan, syirik akbar. Man nama lalat. Iya. Bisa paham ini? Oh, mengerikan, hati-hati. Ya. Sampai sekarang ada tempat-tempat seperti itu, kesyirikan seperti itu. Ini kita tidak bisa masuk, tidak bisa ini, sampai ada persembahan yang kita persembahkan kepada selain Allah. Nah, ini hati-hati. Ustaz, limbik ji. Ya, si sakbu je. Tak ada. Walaupun sedikit, kecil, tapi itu syirik. Ini masuk dalam larangan. Terus, lanjut. Liya'ummal amru jami'a anwa'il ibadati. Terus. Walam yakhussa naw'an min anwa'i syirki. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa'budullah. Beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan salatkah, doakah, istighatsahkah, rajakah, khaufkah, nadarkah, dzabhkah. Tidak, Allah tidak sebutkan. Ini apa? Liya'ummal amru jami'a anwa'il ibadah. Agar perintah wa'budullah ini mencakup semua jenis ibadah. Selama itu masuk dalam kategori ibadah, definisi ibadah, tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Wala tusyriku bihi syai'an. Allah Subhanahu wa ta'ala lam yakhussa naw'an min anwa'i syirk. Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan satu jenis kesyirikan pun. Tidak ada yang diperkecualikan. Karena syai'an nakira dalam susunan an-nahi, larangan, mencakup semua bentuk kesyirikan. Ini ngerinya, ini luar biasa. Coba dua kalimat, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sudah memangkas habis kesyirikan sampai akar-akar. Bisa dipahami? Terus liya'umman nahyu jami'a anwa'i syirki. Agar larangan ini mencakup semua jenis kesyirikan. Bisa dipahami? Jadi wa'budullah, Allah tidak sebutkan ibadah apapun, satupun, maksudnya semua jenis ibadah. Harus kita serahkan hanya kepada Allah, tidak ada sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tersebut. Apapun ibadah tersebut, bagaimanapun jenis ibadah tersebut. Wala tusyriku bihi syai'an. Allah tidak khususkan satu jenis kesyirikan pun. Karena larangannya mananya umum. Agar larangan ini mencakup semua bentuk kesyirikan. Walaupun yang dia persembahkan, yang dia sembelih hanya seekor lalat, seekor nyamuk, seekor semut. Ya, disembelih untuk fulan, berhala. Alhamdulillah, tidak boleh. Ya. Lalat saja tidak boleh, apalagi bembe. Apalagi sapi, apalagi tedong. Iya, tahu tedong? Hah? Kerbau. Bembe, kambing. Naudzubillah. Ayo lanjut. Munasabatul ayati lil babi. Artinya kesesuaian ayat untuk bab. Baik, terus. Annaha ubutudiat bil amri bit tauhidi wan nahyi 'ani syirki. Artinya dulu apa? Bahwasannya perintah dimulai ayat dengan itu dimulai ayat di dalam surah An-Nisa ayat 36 dimulai dengan perintah tauhid dan larangan dari kesyirikan. Nah, ini ayat ini berisi 10. 10 apa ini? 10 hak. Yang paling pertama disebutkan adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an.
Ayat ini dimulai dengan perintah kepada tauhid dan larangan dari kesyirikan. Perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh jenis ibadah. Ya, karena Allah tidak khususkan satu jenis ibadah tertentu, dan larangan dari kesyirikan mencakup segala macam bentuk kesyirikan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kesyirikan tertentu, bahkan kata syai'an nakira dalam susunan larangan. Bisa dipahami? Nah, baru nanti wabil walidaini ihsanan wabidil qurba baru 10 itu dengan yang pertama ini. Ya, Allah mulai dengan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ini sama dalam surah Al-An'am, sama dalam surah Al-Isra. Ini juga taib apa ini? Surah An-Nisa. Dalam hadis juga penyebutan rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari 2 kalimat syahadat yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah. Coba lihat. Ini semuanya bukan kebetulan. Tapi ini dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu yang paling pertama adalah tauhid. Perintah untuk bertauhid dan larangan dari kesyirikan. Itu yang paling pertama, dan itu dasar dan pondasi agama. Biar banyak salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, umrohnya, kalau ini tidak ada, hancur. Ya, hancur. Terus. Fafiha tafsirut tauhidu bi anna Mudhafun ilaih. Fafiha tafsirut tauhidi bi annahu ibadatullahi wahdahu wa tarkus syirki. Dan pada ayat ini, fafiha ay fi hadhil ayat, ya, fi hadhil ayati. Dan dalam ayat ini terdapat tafsirut tauhid. Nah, kalau sudah disebutkan tafsir tauhid, itu ingat la ilaha illallah. Pasti yang diinginkan penyebutan 2 rukun la ilaha illallah, an-nafyu wal isbat. Di sini terdapat penjelasan tentang tauhid, tafsir tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah bi annahu ibadatullahi wahdah. Jadi tauhid selalu 2. Yang pertama ibadatullahi wahdah. Padahal ayatnya cuma apa? Wa'budullah. Ya, oleh karena itu kalau antum terjemahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini disebutkan makna ini. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada. Ya. Paham ini? Ini makna harus nampak dalam penerjemahan seperti itu. Walaupun disebutkan wahdahu la syarika la, tidak. Coba lihat Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Ayatnya wa'budullah. Tapi tadi pas penjelaskan makna global, beliau tegaskan wahdahu la syarika. Di sini juga ibadatullahi wahdahu. Selalu seperti itu. Padahal perintahnya wa'budullah, karena itu dipahami. Kita bukan hanya diperintah beribadah kepada Allah, titik. Tidak. Karena orang-orang musyrikin dahulu juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena mereka tidak memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah, selain Allah juga iya, di sini mereka kena. Ya, bisa dipahami? Jadi tauhid adalah ibadatullahi wahdah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sudah? Tidak. Tapi dilanjutkan wa tarkus syirki. Tauhid juga harus kita meninggalkan kesyirikan. Ya, dengan segala macam bentuk dan jenisnya. Kesyirikan kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa terkecuali. Ya, sekali lagi membantah syubhat orang-orang sekarang yang mengatakan bahwasanya kesyirikan hanya kepada berhala, patung. Tidak. Kesyirikan itu bahkan kepada nabi pun, kepada malaikat pun, orang soleh pun, wali pun. Ya. Apalagi cuma kiai, ustaz, guru. Oh, lebih parah lagi. Ya. Bisa dipahami? Ini masuk semua dalam larangan. Dan inilah dosa yang paling besar. Faedah. Ma yustafadu minal ayati. Artinya? Faedah dari ayat. Al-awwal wujubu ifradillahi bil ibadati. Wajibnya mengesahkan Allah dengan ibadah. Li'annallaha amara bidzalika awalan. Karena bahwasannya Allah yang perintahkan itu yang pertama. Bahwa akadul wajibati. Maka ia kewajiban yang paling kuat.
Baik, yang pertama wujubu ifradillahi bil ibadah. Wajibnya kita mengisahkan Allah dalam ibadah. Kenapa? Perintah dalam ayat. Kita belajar nahwu saraf ya. Wa u'budu. U'budu fi'il apa? Fi'il amr. Wal amru yufidu al wujub. Dan perintah asal maknanya memberikan makna wajib. Iya, wajib. Berarti wa'budullah. Ya. Ingat, di sini Syekh tidak mengatakan wujubu ibadatillah. Ya, coba lihat Syekh Shalal Fauzan. Yang paling pertama faedahnya, beliau tidak mengatakan wujubu ibadatillah. Wajibnya kita beribadah kepada Allah. Iya. Tapi beliau katakan apa? Wujubu ifradillahi bil ibadah. Ini makna selalu muncul. Ya, para ulama yang paham tentang makna la ilaha illallah, yang tegak di atas dakwah Nabi SAW pasti memunculkan makna ini. Ya bukan sekedar beribadah, selesai. Yang penting kita sholat, yang penting kita baik sama orang, yang penting kita bersedekah. Oh tidak cukup. Ya, sebentar datang ke kuburan, datang ke dukun, ya, datang ke... Tidak boleh seperti itu. Nah, ada makna seperti itu. Yang penting kita baik, yang penting kita sholat. Tidak. Tapi apa? Ifradillahi bil ibadah. Wajib kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Kenapa? Lianna Allah amara bidzalika. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut. Nah, beliau mengatakan selanjutnya fahuwa akadun wajibat. Tauhid ini adalah kewajiban yang paling harus kita wujudkan. Nah, inilah bahasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam salah satu usul apa? Wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Perkara yang paling besar, yang paling agung yang Allah perintahkan hamba untuknya, untuk melaksanakannya adalah tauhid. Ini perintah terbesar. Perintah teragung kepada manusia. Apa itu? Tauhid. Dari sisi mana? Ini. Awalan. Allah perintah tauhid ini pertama kali. Karena ada 10 hak disebutkan. Yang paling pertama ini. Di sini diambil pendalilan bahwasanya perintah yang terbesar adalah tauhid. Dan ini banyak dalilnya. Banyak sekali dalilnya. Coba lihat rukun Islamnya 5. Salat hukumnya apa? Wajib. Zakat wajib. Puasa wajib. Haji wajib. Tapi apa sebelum itu semua? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini. Coba lihat. Jadi salah kalau kita perhatian sama sholat, sama bersedekah, sama ini, tapi kita melalaikan tauhid. Tidak ada yang seperti itu. Bahkan Nabi SAW 10 tahun pertama sebelum diwajibkannya sholat, apa beliau bikin? Berdakwah kepada tauhid, melarang dari kesyirikan, memerintahkan orang-orang musyrikin untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalimatut tauhid. Nomor 2. As-sani tahrimu syirki. Lianna Allah naha anhu. Fahuwa asyaddul muharramat. Faedah yang kedua adalah pengharaman kesyirikan. Ini syirik, kata syirik pakai alif lam, mencakup semua jenis kesyirikan. Ya, kesyirikan dalam bentuk apapun. Ya. Dari mana makna ini kita sebutkan? Ya, Ustaz, lari lagi. Ini sekarang alif lam. Ya. Kenapa kita bilang maknanya umum? Karena ayat berbunyi wala tusyriku bihi syai'an. Syai'an nakiratu fi siyakin nahyi. Ya, paham ini? Paham ini? Kenapa haram? Lianna Allah naha anhu. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang. Wan nahyu yufidut tahrim. Ini hukum asalnya. Larangan itu memberikan makna haramnya sesuatu yang dilarang tersebut. Kecuali ada ya yang memalingkan. Kemudian kata Syekh, fa huwa asyaddul muharramat. Kesyirikan adalah perkara yang haram yang paling dahsyat. Nah, bahasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa a'dhamu ma nahallahu anhu asyirku. Dan perkara yang paling besar yang Allah larang hamba darinya adalah
kesyirikan. Inilah larangan terbesar. Bahkan dosa besar yang paling besar, kesyirikan. Terus. As-salis anna jatinaba syirki. Ini salah ya, salah harokat ini. Anna isimnya masuk, bukan kasar tapi fathah. Ini ada salah cetak di layar. Anna jatinaba syirki syartun fi sihhatil ibadati. Bahwasannya meninggalkan kesyirikan adalah syarat dalam benarnya ibadah. Ya, syarat sah ibadah. Kalau ibadah kita mau dikatakan benar, sah, diterima di sisi Allah, syaratnya apa? Kita harus menjauhi, meninggalkan kesyirikan. Kok bisa? Coba lihat dalamnya, istidlalnya Syekh. Apa alasannya? Lianna Allaha qarana al-amra bil ibadati bin nahyi 'ani syirki. Subhanallah. Karena Allah Subhanahu wa taala qarana, menggandengkan antara perintah ibadah wa'budullah, Allah gandengkan dengan apa? Bin nahyi 'ani syirk. Allah gandengkan dengan larangan dari kesyirikan. Berarti ini sesuatu yang tidak bisa dipisah. Wa'budullah akan diterima kalau kita wala tusyriku bihi syai'an. Ibadah kita hanya akan diterima sah, sahih. Ya, diterima di sisi Allah kalau kita wala tusyriku bihi syai'an. Kalau kita meninggalkan, menjauhi kesyirikan, kecil maupun besar. Jangan syirik besar dulu. Syirik kecil saja. Kita salat, mau dipuji, mau dilihat, riya. Diterima salatnya? Sah? Tidak. Biar dia datangkan semua rukunnya, syaratnya. Kenapa? Tidak ikhlas. Iya. Terjatuh dalam kesyirikan itu baru syirik asgor. Hancur salatnya. Tapi kalau syirik akbar, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura. Jadi kalau syirik akbar habis semua amalan solehnya habis. Paham ini? Syirik akbar habis, selesai. Nah ini bukan hanya sekedar batal ya, tidak sah, tidak diterima. Kalau syirik akbar dia lakukan, habis semua amalan solehnya habis. Ya. Bahkan Nabi SAW sendiri diancam, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Beliau dan orang-orang sebelum beliau dari para nabi dan rasul. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Jika kamu melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk mufrad mudhaf. Maknanya juga umum. Semua amalanmu akan layah baton, pasti akan habis. Hancur. Dalam surah Al-An'am Allah sebutkan 18 orang nabi dan rasul. Beberapa ayat setelahnya Allah berfirman, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'mal. Seandainya mereka itu yang disebutkan sebelumnya dari para nabi dan rasul melakukan kesyirikan, maka akan hancur. Ma kanu ya'malun, mausulah, maknanya umum. Semua yang mereka amalkan dari amalan soleh, la habita, pasti akan hancur. Baik, terus. Ar-rabi' anna syirka haramun qalilahu wa katsirahu. Salah. Ya, ikut ke sini, badal ke sini. Hah? Atau badal ke sini? Syirik? Cocok ya? Masuk? Badal ke syirik ya? Baik. Betul. Terus kabirahu wa saghirahu. Coba lihat, perhatikan. Anna syirka, saya rubah konteksnya, saya balik sedikit. Anna syirka qalilahu wa katsirahu, kabirahu wa saghirahu haramun. Paham? Anna syirka qalilahu wa katsirahu, saghirahu wa kabirahu haram. Bahwasanya kesyirikan sedikit maupun banyaknya, kecil maupun besarnya, hukumnya apa? Haram. Coba lihat. Kenapa? Lianna kalimata syai'an nakiratun fi siyaqin nahi wa ta'ummu kulla dzalika. Karena kalimat
syai'an. Karena kata syai'an dalam ayat itu nakirah dalam susunan larangan. Sehingga ini mencakup semua bentuk kesyirikan. Mau sedikit maupun banyak, kecil maupun tanpa terkecuali. Hukumnya haram. Dosa besar. Kabirah minal kabair. Bal akbarul kabair. Terus terakhir. Al-khamis annahu la yajuzu an yushraka ma'allahi ahadun fi ibadatihi. Subhanallah. Terus. La malakun wala nabiyyun wala salihun minal awliya'i wala sanamun bi Terus. anna kalimata syai'an 'ammatun. Jelas ya? Jelas sekali. Annahu la yajuzu ay yushraka ma'allahi ahadun fi ibadati. Tidak boleh sama sekali seorang pun dipersekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Tidak boleh. Siapapun dia, seorang pun. Tidak para malaikat, nabi, orang soleh dari para wali, begitu pula berhala. Dari mana ini diambil? Pendalilan ini diambil? Lianna kalimata syai'an ammatun. Karena kata syai'an dalam ayat maknanya umum. Jadi kita sebutkan tadi, kepada siapapun juga kesyirikan itu semuanya dilarang, haram. Akbarul kabair, kepada siapapun diserahkan ibadah tersebut. Mau kepada nabi, orang soleh, malaikat, bebatuan, pepohonan, berhala, jin, guru. Paham ini? Semuanya akbarul kabair. Ya, semuanya la yajuz, semuanya haram. Bisa dipahami? Ini luar biasa ini. Al-Mulakhas. Ini kalau antum bisa bisa pelajari bagaimana Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengambil istinbat ayat cuman 2 kalimat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sudah ada 5 faedah. Beliau ambil. Ya boleh. Bisa dipahami? Baik. Insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Ini panjang ya. Karena ada 3 ayat. Surah Al-An'am 151, 152, 153. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 10 wasiat. Karena setiap ayat Allah tutup dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, la'allakum ta'qilun, la'allakum tadhakkarun, la'allakum tattaqun secara berurut. Yang pertama apa? Alla tusyriku bihi syai'an. Selalu yang pertama. Dalam surah Al-Isra sudah kita sebutkan ya. Paham ini? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya, baru setelahnya membunuh, zina, ya. Amin. Coba lihat, selalu yang pertama. Dalam ayat An-Nisa yang baru kita bahas, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, wa baru wabil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Baru setelah itu yang lainnya. Selalu yang pertama, yang paling utama. Bisa dipahami? Baik. Cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.